Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam. Kali ini kita akan kembali lagi untuk mengkonfigurasi bagaimana caranya NAT statik itu bekerja pada Cisco seperti itu. Seperti yang kita tahu, NAT atau biasa kita singkat atau kepanjangannya adalah Network Address Translation adalah suatu fitur yang memungkinkan kita dapat terhubung ke internet atau lebih panjangnya atau detailnya IP lokal yang ada pada klien kita dapat memungkinkan diberikan suatu IP outside atau IP global untuk terhubung ke internet seperti itu teman-teman. Dari basic bagaimana NAT itu bekerja. Nah, pada video kali ini kita akan mengkonfigurasi NAT statiknya nih teman-teman ya. Nah, NAT statik ini sama halnya dengan routing statik yang mana pendefinisian sebagai IP lokal dan IP outside-nya kita definisikan satu-satu seperti itu, tidak otomatis semacam dynamic gitu. Kita namanya juga kan ya statik gitu, jadinya kita satu-satu gitu mendefinisikannya untuk si NAT ini. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasinya? Mungkin boleh ya teman-teman tirukan atau contohkan skematik jaringan yang ada pada video kali ini dengan 3 klien yang mana PC 0 ini nantinya dia terhubung internet dengan IP lokal 192.168.1.2 dengan prefix /24. IP outside-nya nanti kita akan beri dia 20.20.20.50 dengan prefix /24 gitu. Seperti yang kita tahu, IP pada internet itu kan IP kelas A ya, yang mana nanti hostnya juga banyak gitu. Jadinya nanti kita IP outside-nya pakai IP kelas A, sedangkan IP inside atau lokal kita akan gunakan IP kelas C seperti itu. PC1 dia 192.168.1.3 untuk IP lokal inside-nya, sedangkan IP outside-nya atau globalnya kita beri dia 20.20.20.100/24 yang mana nantinya terhubung internet. Sedangkan yang satunya PC2 klien yang terakhir dia tidak terhubung internet teman-teman. Kenapa? Karena nantinya kita akan nanti kita akan tidak memberikan dia sebagai IP outside ya teman-teman. Kita tidak mendefinisikan dia dan memberikan dia atau mentranslatekan dia IP outside atau IP globalnya. Alhasil nantinya dia tidak terhubung internet yang PC2 ini. Oke. Nah, pada blok jaringan berwarna hijau ini dia akan bermain di network 192.168.1.0. Sedangkan nanti IP gateway-nya atau IP router yang di FA0/1 kita beri di IP awalnya 192.168.1.1 dengan prefix /24. Oke. Lalu kemudian untuk penghubungan router antar server cloud-nya atau untuk jalur ke internetnya, kita akan gunakan IP kelas A yang mana di sisi FA0/0 itu 20.20.20.1/24. Lalu kemudian di sisi router sebelah kiri di sini atau server cloud ya, yang mana di dalamnya ada router dan server. Di sini nanti kita akan beri dia di sisi router bagian FA0/1 di sini, dia akan kita beri 20.20.20.2/24. Lalu kemudian untuk server cloud-nya di bagian servernya kita akan beri dia IP 8.8.8.8 untuk si IP servernya. Sedangkan IP gateway-nya dan yang menghubungkan server ke router di FA0/0 ini kita akan beri dia IP 8.8.8.1 dengan prefix /24 seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membuat semacam skematik server cloud di sini, pertama-tama teman-teman harus siapkan terlebih dahulu server pada end device di sini. Lalu kemudian teman-teman nanti siapkan juga router dengan tipe 2811. Hubungkan seperti biasa menggunakan kabel strike ya. Hubungkan di sini, lalu setelah itu nanti
kalian blok semuanya ya, blok server sama router. Nanti kalian klik di bagian icon yang ada awan ini, awan tambah ini, create new cluster. Kalian klik, tapi sebelum itu kalian blok terlebih dahulu ya dua komponen ini, lalu kemudian diklik, nanti akan muncul semacam cluster server cloud seperti ini gitu teman-teman. Nah, nanti untuk router di sisi lokalnya, misalkan di sini, nanti kalian hubungkannya, dia pakai kabel cross, dihubungkannya nanti dia di sisi router ya teman-teman, jangan di sisi server seperti itu. Jadi nanti akan semacam seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, mirip ya seperti ini ya. Usahakan teman-teman kalau masih awal pemula, ikuti saja skematik jaringan yang ada pada video kali ini gitu. Nah, untuk misalkan apabila udah berhasil nih teman-teman ya untuk mengikuti video tutorial yang saya buat ini, teman-teman boleh untuk mengekspand jaringan yang lebih luas lagi untuk menguji tingkat kemampuan Anda seperti itu. Oke, itu gimana caranya untuk membuat cluster server cloud. Untuk penambahan IP-nya, saya tidak akan menjelaskan lagi karena di video sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menambahkan IP pada router, bagaimana menambahkan IP pada klien PC, dan seterusnya ya untuk wiringnya. Nah, di sini kebetulan skematik di sini sudah saya isi IP-nya gitu. Misalkan di sini PC 0, IP inside lokalnya sudah saya isi gitu ya. Di sini juga sudah saya isi dengan konfigurasi si IP address-nya, lalu netmask-nya apa, gateway-nya itu 1.1, lalu DNS servernya kita pakai IP yang ada di server sini. Oke, yang satunya lagi sama. Oke ya, sama ya. Di sini sama juga. Nah, untuk si IP di server Google ini nanti kita akan buat semacam DNS server bernama google.com yang mana nantinya jika klien terhubung internet dia dapat mengakses semacam domain name server google.com gitu teman-teman, yang artinya dia dapat terhubung ke internet. Sedangkan yang tidak terhubung internet walaupun sudah di routing, walaupun sudah di NAT walaupun sudah di routing ke internet, dia tidak dapat terhubung ke google.com atau tidak terhubung ke internet. Kenapa? Karena dia tidak diberikan IP global gitu, tidak ditranslatekan IP inside-nya gitu teman-teman ya. Nah, oke ya, udah aman ya. Paling teman-teman yang di sini desktop IP servernya juga diisi 8.8.8, 255 prefix 24, ini gateway-nya 8.1, dan servernya dia pakai IP dia sendiri. Untuk di sisi router FA0/0 yang menuju ke server dia kasih IP 8.1, sedangkan yang port FA0/1 yang menuju ke router sebelahnya kita akan beri dia 20.20.20.2/24. Oke, aman ya. Sedangkan di sini untuk penambahan IP pada router di bagian ke lokalnya, dia akan diberikan IP di FA0/0 untuk menuju ke router di internet, dia diberi 20.20.20.1. Sedangkan port yang FA0/1 yang menuju ke lokal, yang menuju ke blok diagram yang berwarna hijau, dia akan kita beri IP gateway 192.168.1.1 gitu atau IP awal gitu ya. Oke, udah ya. Pastikan kalian tambahkan IP-nya seperti ini ya, teman-teman. Lalu setelah itu tak lupa kita akan bikin DNS servernya teman-teman ya di sini karena belum kita bikin. Namanya google.com dengan IP 8.8.8.8. Lalu kemudian kita edit HTTP-nya untuk semacam validasi apakah nanti request web server berhasil gitu ya. Sini Google save. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita pertama-tama lakukan konfigurasi IP NAT static teman-teman ya. Atau konfigurasi NAT static gitu. Caranya kalian masuk ke CLI, nanti kalian akan banyak berkecimpung pada router di bagian sini teman-teman ya. Oke.
masuk ke global configuration, kalian boleh ketikkan IP NAT ya, IP NAT inside, lalu kemudian search, lalu static, lalu kemudian IP lokal yang mau kita translatekan. Nah, kebetulan di sini kita translatekan satu-satu yang PC 0 ya, yang mana IP inside lokalnya 192.168.1.2. Jadi di sini IP NAT inside source static 192.168.1.2 seperti itu. Lalu kemudian kita mendefinisikan IP outside globalnya mau apa gitu ya. Kebetulan di sini diberikan informasi bahwasannya nantinya IP outside globalnya dia maunya 20.20.20.50 gitu. Oke. Jadi di sini IP NAT inside short static 20.20 short static 192.168.1.2 itu IP inside lokalnya, dan kemudian spasi IP outside globalnya 20.20.20.50 gitu. Lalu enter. Oke, aman ya, udah. Lalu lakukan hal yang sama pada PC client selanjutnya, yaitu PC 1 yang mana yang PC 0 udah terhubung ke internet ya. Kita definisikan IP outside-nya, lalu kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC 1. Kita ubah saja di sini 1.3, lalu kemudian IP globalnya 20.100 seperti itu. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, untuk PC berikutnya kita tidak akan beri dia semacam IP global gitu, karena kita mau untuk memvalidasi bahwasanya dia nantinya tidak akan terhubung ke internet seperti itu. Oke, udah beres ya. Langkah selanjutnya kalian lakukan pendefinisian pada port di routernya teman-teman ya. Pada port FA0/0 dia definisikan sebagai IP NAT apa, apakah inside apa outside gitu, dan sebaliknya di FA0/1 apakah dia sebagai outside atau sebagai inside. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana pendefinisian inside outside, teman-teman lakukan semacam analisis saja teman-teman ya, gampang saja. Jika port itu mengarah ke internet, jalur ke internet, nanti kita definisikan dia sebagai outside. Sedangkan dia nanti kalau portnya menujunya ke lokal, jaringan lokal, definisikan dia sebagai inside teman-teman ya. Oke, aman ya. Mungkin kalian juga sudah tahu. Oke, kita masuk saja ke port FA0/1 terlebih dahulu ya. Interface FA0/1, lalu beri dia perintah IP NAT inside gitu. Lalu kemudian exit, kita masuk ke interface port FA0/0 yang menuju ke internet. Definisikan dia sebagai IP NAT outside gitu. Oke, aman ya. Oke, untuk konfigurasi NAT static udah beres nih teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan melakukan routing ke internet dengan menggunakan routing statis. Nah, gimana sih caranya untuk merouting ke internet teman-teman? Sebelumnya kita kan berkecimpung pada routing yang mana network dan destination-nya itu telah ditentukan gitu. Nah, berbeda dengan routing internet, routing di internet itu IP-nya selalu berubah-ubah teman-teman di bagian internetnya atau di bagian jalur internetnya. Kenapa? Karena pada internet IP itu selalu berubah-ubah mengikuti pool range dari waktu yang akan diberikan teman-teman. Jadinya jika kita merouting statik gitu atau merouting internet itu tidak pasti si IP-nya teman-teman. Makanya kita akan gunakan semacam IP yang didefinisikan sebagai mencakup keseluruhan, yang mana nanti IP routing untuk statik ke internet dia IP root ya, IP root, lalu kemudian network destination-nya kita akan beri 0.0.0.0 gitu. Lalu setelah itu destination net mask-nya juga 0.0.0.0 ini mendefinisikan bahwasannya dia mencakup keseluruhan IP yang ada pada internet teman-teman ya. Jadinya mau dia IP internetnya berubah, dia akan tetap nge-scraping gitu, akan tetap masuk ke dalam network karena kita mendefinisikannya 0.0.0.0 yang bahwasannya dia mendefinisikan seluruh IP gitu loh teman-teman ya.
untuk bagaimana cara kita routing ke internet gitu menggunakan IP statik. Oke, IP root 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0, lalu kemudian kita definisikan IP tetangganya, IP next hop-nya gitu. Nah, IP next hop-nya kita akan gunakan di router di bagian sisi server cloud-nya yang mana 20.20.20.2 ya, teman-teman. Oke, aman ya. Lalu kemudian kita enter. Oke, udah beres nih teman-teman ya. Mungkin kita cek gitu konfigurasi IP NAT yang statik yang telah kita konfigurasi apakah sudah terwrite atau sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Kalian boleh cek dengan cara do show IP NAT st gitu. Jika muncul seperti ini ya, total translation-nya 2 statik karena tadi kita mengkonfigurasi IP NAT statiknya 2 klien saja ya, lalu outside interface-nya FA0/0, inside interface-nya 0/1 gitu. Oke, aman ya teman-teman kalau udah kayak gini ya. Mungkin boleh teman-teman kalian lakukan pengujian nih ya. PC 0 kita akan mengirimkan paket pesan ke server gitu. Oke, server Google. Alhamdulillah berhasil ya teman-teman, successful. Nah tadi untuk pengujian pengiriman paket protokol ICMP. Nah sedangkan PC yang selanjutnya di PC 1 mungkin boleh ya kita lakukan uji coba dia request protokol TCP gitu DNS server gitu ya. Kita ketikkan google.com, bohong-bohongannya dia lagi searching nih teman-teman ya ke internet. Kita klik gitu, harusnya berhasil ya teman-teman. Di sini kita klik lagi. Oke, berhasil ya, alhamdulillah Google gitu ya. Mirip validasi yang tadi kita lakukan di web server index HTML gitu. Nah, untuk yang di PC 2 ya, harusnya dia tidak terhubung ke internet. Kita coba ya, pengujian mengirimkan paket di ping. Oke, walaupun saya refresh berkali-kali, dia masih tetap valid gitu. Lalu kemudian kita ping Google gitu ya, 888. Dia juga nanti RTO gitu, request time out gitu. Nah ya, lalu kemudian di browser juga dia nantinya tidak dapat nge-request remote si google.com-nya gitu. Nah, udah saya klik berkali-kali tetap tidak bisa, yang menandakan bahwasannya konfigurasi NAT statik pada skematik jaringan ini telah berhasil teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman, bagaimana caranya untuk validasi terakhir? Apakah NAT statik kita telah berhasil ya? Mungkin boleh untuk di sisi router, kalian ketikkan di router config do show IP NAT TR. Nah, jika nanti muncul informasi seperti ini, protokol ICMP yang tadi telah kita lakukan, IP inside global, IP globalnya 20.20.20.50, lalu lokalnya 1.2, lalu mengakses ke 8.8.8. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, aman, ada informasi semacam ini. Lalu kemudian tadi kita lakukan protokol TCP gitu di si klien di sebelahnya gitu di PC 1 gitu. Nah, untuk mengakses google.com dia globalnya 20.100 sedangkan IP lokalnya 1.3 mengakses 8.8.8.8. Oke, berhasil ya teman-teman dan sesuai gitu oleh apa yang tadi kita konfigurasikan gitu teman-teman. Oke, cukup sekian dari pemaparan saya bagaimana cara konfigurasi NAT statik. Di video selanjutnya kita akan berkonfigurasi dan berkecimpung pada NAT dynamic dan NAT dynamic overload atau PAD. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah tutur kata mohon maaf. Saya juga masih belajar ya teman-teman. Dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.